كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Insyaallah kita akan memulai kajian kitab tafsir Al-Jalalain karya dua ulama yang digelari Jalaluddin. Ya, dua-duanya nama asli bukan Jalaluddin, bukan. Ya, bukan Jalaluddin. Tapi nanti akan kita bahas nama asli mereka masing-masing. Tafsir Al-Jalalain ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk beristiqomah dengannya dalam mengkaji tafsir ini insyaallah taala. Kita memulai dari pembahasan tentang biografi ulama yang menulis kitab ini. Supaya kita tahu, ya nanti kalau misalnya antum ditanya, lu orang tuh ngaji apa aja? Tafsir Jalalain. Oh, tafsir Jalalain. Jalalain itu apaan sih? Enggak, orang penganut Syiah. Kayak gitu. Jawabannya apa? Bingung antum. Jadi harus tahu di sini Jalalain ya. Jadi Jalalain ini sudah masyhur di kalangan kaum muslimin baik di Indonesia atau dimanapun antum sebut Jalalain, wah tafsir Jalalain orang tahu itu, tapi nggak tahu Jalalain itu apa sih Jalalain itu gitu kan. Nah, tafsir Al-Jalalain ada dua kiai Jalal, Jalaluddin dua-duanya. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Al-Mahalli dan As-Suyuti. Kita berkenalan dulu dengan dua Jalalain ini rahimahumullah. At-ta'rifu bi muallifai hadha tafsir. Baca bi muallifai itu ada ya tambah titik ya. Al-Mahalli, As-Suyuti ada ya. Ini berarti mengikuti Mesir ya, cetakannya. Pengenalan terhadap dua penulis kitab tafsir ini. Ini belum masuk ke kitab ya, baru kita membicarakan biografi aja. Allafa hadha tafsira al-imamani al-jalilan. Ini kurang lam, Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Kalau sini udah paham paragraf ini, kalimat ini? Allafa hadha tafsir al-imamani. Paham? Antum paham Mas ini? Kalimat pertama ini? Allafa hadha tafsir. Paham? Enggak. Bawa pena enggak? Antum enggak boleh ke majelis ini enggak bawa pena, enggak boleh. Besok-besok kalau antum enggak bawa pen, anak keluarin loh. Enggak ada di majelis anak ini, di majelis ini tuh enggak boleh enggak bawa pulpen. Ya, harus bawa pulpen. Harus bawa modal. Bawa motor. Gimana kalau misalnya motor kita sita dulu, besok antum bawa ke sini baru bawa pulpen, baru kita tukar nomor motor. Allafa artinya menulis, mengkaryakan, mengarang. Tafsir ini ditulis oleh dua imam yang agung
Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Tapi dua-duanya ulama besar mazhab apa? Syafi'i. Ya. Dua besar mazhab Syafi'i. Dan ini masyhur. Fa amma Jalaluddin Al-Mahalli fa huwa Jalaluddin. Adapun Jalaluddin Al-Mahalli, maka beliau adalah sang keagungan dalam agama, yaitu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim. Ini Mas, Dek, pakai ini. Jangan kayak gitu nulisnya, kesian. Oke. Hah? Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Syafi'i ini berarti mazhabnya Syafi'i. Taftazani Al-Arab. Ya, juga marga di sini atau daerahnya Taftazani. Al-Imam, nama nisbat aja, bukan enggak ada arti dari bahasa, enggak. Daerah ya, Taftazani. Al-Imam Al-Allamah, seorang imam dan seorang yang sangat berilmu. Qala fi husnil muhadarah, berkata, siapa yang berkata di sini? Yaitu Suyuti yang berkata. Yang berkata adalah Suyuti. Imam As-Suyuti berkata dalam kitab beliau namanya Husnul Muhadarah. Husnul Muhadarah ini biasanya tentang orang-orang yang ulama-ulama Mesir ya. Wulida bi Misr, dilahirkan di Mesir tahun 791. Washtaghala wa bar'a fil fununi. Ishtaghala artinya sibuk. Ya, ulama itu harus sibuk, Pak. Kalau ulama cuma leha-leha doang bukan ulama. Ya. Maksudnya sibuk ya enggak mesti dia sibuk apa ini? Sibuk mencari ilmu, sibuk baca. Kalau ulama cuma regut itu turu. Cuma tidur doang. Ya, itu bukan ulama. Dan sibuknya itu harus lama karena namanya juga ulama. Lama, ya kan? Enggak bisa dia belajar tuh pendek-pendekan, tematika, enggak bakal jadi ulama itu. Tapi enggak harus juga jadi ulama orang itu, ya kan? Wa bar'a artinya piawai. Mahir fil funun, dalam al-funun jama' dari fan. Fan artinya disiplin ilmu. Funun berarti beragam disiplin ilmu, ya. Secara apa ilmunya? Baik dari segi fikih. Jalaluddin Al-Mahalli dari segi fikih ulama. Baik dari segi kalam. Kalam di sini maksudnya apa? Pintar ngomong atau apa? Ilmu kalam, akidah. Ini satu istilah yang sebenarnya kita kurang meridhoinya. Jadi ilmu akidah disebut ilmu kalam oleh sebagian orang. Suyuti juga di sini mengikutinya juga. Jadi akidah enggak layak disebut ilmu kalam ya. Wa usulan, usul fikih. Usul fikih jangan tanya, Jalaluddin Al-Mahalli. Luar biasa. Nahwan, dari segi nahwu masyhur. Dari segi mantiq. Mantiq ini ilmu mantiq. Ada ilmu namanya ilmu mantiq. Untuk merapikan tata cara berpikir. Tapi enggak wajib untuk kita mempelajari, enggak wajib. Lebih wajib kita mempelajari ayat Allah Ta'ala. Wa ghairuha dan selainnya. Wa kana 'allamatan ayatan fi dzaka'i wal fahm. Jalaluddin Al-Mahalli ini adalah seorang 'allamah. Tadi kita bilang 'allamah itu yang sangat-sangat berpengetahuan. Ayatan. Di sini ayat artinya tanda. Bisa kita tafsirkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam hal az-zaka, kecerdasan dan pemahaman. Hatta kana ba'du ahli asrihi yaqulu fihi inna dhihnahu yathqabul mas. Sampai-sampai
sebagian dari orang di zamannya, ba'du ahli asrihi, sebagian penghuni zamannya dikala beliau masih hidup, berkata fihi, tentang Jalaluddin ini, inna dhihnahu, sesungguhnya otaknya, yathqabul mas. Thaqaba yathqabu artinya melubangi, menggali. Mas itu intan, ya semacam itulah. Setawana itu artinya intan. Maksudnya di sini, ini kalimat majaz, kiasan. Maksudnya dia itu pikirannya, otaknya, pemahamannya itu pasti akan menemukan sesuatu yang berlian gitu. Selalu begitu. Ya saking apa? Saking dalamnya pemahaman. Dan konklusinya mesti berlian. Mesti bagus. Makanya seperti menggali intan itu. Kepalanya itu seperti sedang menggali intan. Itu pasti nanti intajnya, hasilnya itu, natijahnya adalah sesuatu yang luar biasa. Itu kata orang-orang pada zamannya. Wa kana yaqulu an nafsihi, beliau menceritakan tentang dirinya sendiri. Inna fahmahu, ya, ini bukan kalimat yang ini, tapi beliau menceritakan diri sendiri, sesungguhnya pemahaman saya. Atau bisa juga yaqul di sini, bukan Jalaluddin Mahalli, tapi ahlu asrihi, ya. Orang-orang di zamannya berkata tentang dirinya, yaitu yang lebih tepat insyaallah, supaya enggak salah paham juga kayak tadi. Inna fahmahu, sesungguhnya pemahamannya Jalaluddin Al-Mahalli, la yaqbalul khata', tidak menerima kesalahan. Maksudnya enggak pernah salah gitu. Walam yaku yaqdiru 'alal hifz. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil Hakim. Beliau ini Al-Mahalli kalau udah paham akan sesuatu luar biasa pemahamannya. Tetapi lam yakun ini lam yakun aslinya. Nunnya di terhapus, ya nunnya dihapus. Jadi cukup lam yaku, enggak apa-apa. Jadi lam yaku boleh, lam yakun boleh. Tidak mampu menghafal. Bayangin. Berarti kita masih lebih bagus dari segi hafalan daripada beliau. Tapi dari segi memahami, kita nggak ada apa-apanya. Paham nggak sih? Jadi Jalaluddin Al-Mahalli itu luar biasanya di pemahaman. Tapi sangat down di masalah hifz. Iya. Memang pemahamannya lebih bagus daripada hifz. Makanya kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, yang beliau selama 22 tahun ngisi kajian tafsir Qurtubi. Itu baru ulama begini. Ulama ngisi kajian Al-Qurtubi selama 22 tahun sampai khatam. Kalau yang di anak Al-Qurtubi 24 jilid, Pak. Di kaji terus sama tulab. Silih berganti tulapnya. Mungkin dulunya cuma segini, ntar lama-lama segitu gitu kan. Nah, beliau pernah berkata, beliau juga punya kajian tafsir Jalalain dulunya. Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah dengan Jalaluddin As-Suyuti itu rahimahumullah, kedua-duanya itu ada keunikan dalam tafsir Jalalain ini. Kedua-duanya kontra. Dalam artian begini, Jalaluddin Al-Mahalli luar biasa di masalah pemahaman, ya, sehingga beliau sangat brilian dalam menciptakan konklusi-konklusi. Tapi kekurangannya adalah beliau tuh nggak mampu menghafal. Ini bukan berarti nggak mampu menghafal, berarti nggak punya hafalan sedikit pun. Kalau itu berbeda, enggak. Maksudnya ulama itu kan, ya namanya ulama itu kan faham dan hafal. Antum coba misalnya ada ustadz rutin ngaji, tapi dia kalau misalnya untuk ayat selalu lupa-lupaan, belebekan gitu. Waduh, nggak tahu ngomong apa. Kalau misalnya udah ayat atau hadis, nggak punya hafalan. Paling hafalannya cuman innamal a'malu binniyat itu doang. Yang lainnya nggak ada hadis hafalan, ayat nggak ada yang dihafal. Pasti antum, ini orang nih nggak terpercaya nih, nggak tersegel nih hafalannya nih. Dan sebaliknya,
Antum kalau ngeliat ulama hafalin luar biasa. Ayat itu udah ngalir gitu aja. Tapi pemahamannya bobrok. Salah paham tentang ayat. Ya. Ada orang misalnya yang kayak antum bilang Alif Lam Mim dibacanya apa? Alif Lam Mim dibacanya apa? Alam. Alama. Alama dzalikal kitabul la raiba fi. Hafal semua itu. Tapi enggak paham kalau misalnya bacaannya alama ini salah. Itu antum merasa sikoh enggak dengan aduh nih enggak ada ulama ini bukan ustaz ini orang ini. Bobrok nih pemahamannya nih. Ya kan? Jadi ulama itu harus menggabungkan antara faham dan hafal. Tapi ya bukan berarti kita menganggap Al-Mahalli ini bukan ulama. Beliau ulama besar rahimahullah. Tetapi kadar hafalannya itu kok tidak setara dengan normalnya ulama gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi itu yang Allah berikan kepada beliau rahimahullah, pemahaman yang luar biasa, brilian. Tetapi dari segi hafalan beliau itu seperti sedang mengangkat bukit. Susah beliau ngapal. Dan itu kepuasan Allah semua. Ya. Wa qad urida 'alaihi al-qada' al-akbar. Wa qad urida 'alaihi al-qada'u al-akbar falam yaqbalhu. Urida itu artinya qad itu artinya telah. Urida artinya dibentangkan. Maksudnya ditawarkan di sini. Ditawarkan atas dia. Buat dia nih tawarin, ayo Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Antum memegang al-qada al-akbar. Hakim agung gitu. Mahkamah agung ketuanya. Mau enggak? Maka beliau mengatakan enggak mau. Lam yaqbalhu. Beliau tidak menerimanya. Syuf. Ya, kalau misalnya ulama dunia sekarang jangankan al-qada al-akbar. Mau enggak jadi imam masjid? Oh, iya imam masjid itu mau rebutan ya. Khutbah Jumat. Nyari sekarang banyak ustaz tuh nyari khutbah Jumat. Subhanallah. Iya. Aduh, ini anak pernah ketemu ustaz kayak gini. Antum waktu masih kuliah dulu. Waktu masih maksudnya belum dikenal sama manusia. Maksudnya belum dikenal gitu. Antum ada ini anak setahun ini alhamdulillah udah full nih khutbah. Jadwal udah ada semua kecuali beberapa yang kosong nih. Antum ada enggak tempat yang bisa ngundang anak khutbah Jumat? Masya Allah, Anda bilang. Karena waktu itu belum jadi apa-apa. Ini nggak bener nih kayak gini nih. Anda belum pernah ngerasain khutbah Jumat ketika itu. Ini, tapi Anda tahu bahwasanya khutbah Jumat itu cara yang instan untuk mendapatkan amplop yang luar biasa. Iya benar, Masya Allah. Instan. Antum gimana nih Pak? Antum misalnya antum kita kerja nih misalnya. Tapi ini setiap Jumat pasti dapat duit. Kan mesti dijanjikan duit gitu, maksudnya fix tersegel tiap Jumat saya pasti dapat penghasilan dengan hanya show tampil khutbah di depan umat khalas. Dan itu pun khutbah kadang-kadang di sebagian masjid termasuk masjid itu dibatasi 20 menit. Itu kan sesuatu yang menggembirakan, nggak perlu panjang ngaji itu, cukup khutbah aja dan nggak harus teriak kan? Dan nggak bakal ada yang protes ya kan. Nggak ada tanya jawab. Jadi cuman yang penting ini. Apa kok mata minus kayak anda? Minus 3. Copot kacamata nggak ada grogi, nggak kelihatan orang-orang. Anda ngomong aja. Ya, selesai. Boleh baca teks. Masya Allah. Atau baca teks terus aja, nggak usah ngeliat gini. Baca teks saja. Selesai. Jadi mau kholas intah 80-100 ribu, Masya Allah. Itu ketika itu anda sadari, ini kok ada ustadz kayak gini. Bahkan mintanya mana lagi yang belum jadi apa-apa. Saking berharapnya dapat segelan setiap Jumat tuh. Oke. Ya kita mau enggak suudzon, cuman kok kayak gini gitu kan. Masih ya. Baik. Aduh Masya Allah. Pokoknya secara pikiran itu kita enggak ini malah menawarkan diri untuk hal-hal kayak gini yang memang ada fulusnya. Maka fitnahnya besar itu khutbah Jumat. Mana ya? Falam yaqbalhu. Jalaluddin Al-Mahalli enggak mau dapat jabatan di Al-Qada Al-Akbar.
Wa waliya tadris al-fiqh bil muayyidiyah wal barquqiyah. Maka kemudian beliau pun menjabat, atau walla di sini bisa menjabat, menangani tadris, pengajaran fikih di muayyidiyah. Ya, ini nama madrasah dan barquqiyah, nama madrasah. Wa sami'a min jamaah, dan mendengarkan ilmu dari jamaah. Maksudnya ya, dari banyak orang, maksudnya banyak ulama. Jamaah di sini maksudnya banyak ulama. Ya. Wa kana ma'a hadha mutaqashifan fi ma'ishatihi yatakassabu bit-tijarah. Beliau itu kan jadi guru, ya, kiai lah ya. Tapi meskipun begitu, beliau tidak sekadar menjadi guru, melainkan beliau juga, mana nggak tahu ini mutaqashifan artinya apa. Al-muhim kita bisa paham maksudnya. Beliau juga bergerilya di ma'isyah melalui tijarah. Ya, fi ma'isyatihi, ma'isyatihi itu penghasilan, sahih. Penghasilannya beliau juga yatakassab, mengejar, mengais penghasilan dengan tijarah, berdagang. Ini hal yang jarang. Ya, tidak berarti kita mengharuskan semua alim dan ustadz untuk berdagang, enggak. Karena itu hal yang sulit sekali. Tidak mudah. Ibarat kalau misalnya pedagang lah, kita suruh pedagang, ayo kamu jadi ulama, sulit, yakin. Nggak bisa bahkan. Siapa coba pedagang jadi ulama? Itu berarti sambil dagang itu sambil ngobrak-ngabrik kitab jalan lain terus itu. Tafsir hadis dibaca, orang mau beli sungkan, ini orang ini jualan apa mau di perpustakaan kok. Jualan air minum tapi isi buku doang. Jadi ulama susah. Dan sebaliknya, membalance kedua ini nih, waduh, nggak banyak orang yang bisa. Jadi wajar aja kalau misalnya ada banyak mayoritas ustaz itu nggak bisa dagang. Tapi bisa juga memperdagangkan ilmu, bisa. Nah, wa min muallafatihi, di antara muallafat beliau, apa karya-karya beliau, syarah Jam'il Jawami' fil Usul. Kitab syarah terhadap kitab usul fikih Jam'ul Jawami'. Kitab Ibnu Subki. Jam'ul Jawami' ini salah satu kitab usul fikih yang terpadat karena menjamak dari ratusan kitab usul. Jadi Ibnu Subki rahimahullah, Ibnu Subki sebelum beliau, Ibnu Subki itu sezaman sama Ibnu Taimiyah. Atau Ibnu Subki itu muridnya Imam Zahabi. Jadi di tahun beliau ini masih hidup, kitab Jam'ul Jawami itu kitab yang paling populer dalam bidang usul fikih, terutama dalam mazhab Syafi'i. Ya, besar, maksudnya di sini kitabnya kagumnya besar gitu di kaum muslimin. Tapi memang sulit. Maksudnya untuk zaman sekarang kita belajar Jam'ul Jawami, wah itu pusing. Karena menjamak antara puluhan atau ratusan kitab-kitab usul fikih. Juga Syarhul Minhaj atau Syarhul Minhaj fi Fiqh Syafi'iyah. Itu ada kitab namanya Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, kitab Minhajut Talibin disyarah oleh Al-Mahalli. Juga Syarh Al-Waraqat fil Usul, mensyarah kitab Al-Waraqat. 3 kitab ini kitab yang luar biasa sebenarnya. Maksudnya itu Jam'ul Jawami' dalam usul fiqih, Al-Waraqat dalam usul fiqih yang lebih ringkas jauh dibandingkan Jam'ul Jawami'. Itu 2 kitab usul yang paling masyhur. Juga Minhajut Talibin maksudnya. Itu kitab fiqih Syafi'i yang paling masyhur. Minhajut Talibin itu dulu dikaji loh di pesantren-pesantren Indonesia tradisional. Di surau-surau Sumatera itu dikaji itu Minhajut Talibin dulunya.
Sekarang masya Allah hilang. Enggak ada yang mengkaji Minhajul Talibin kecuali segelintir dari kaum muslimin. Minhajul Talibin itu kitab fikih Syafi'i kayak mata Nabi Suja, tetapi lebih panjang dan lebih berat jauh. Ya. Dulu zaman dulu di surau-surau, di musola-musola, Minhajul Talibin itu dikaji. Bayang. Kalau kita ngebayangin masa lalu negeri kita, kiai-kiainya tuh gigih mereka mengkaji. Ini sebenarnya mereka mau ngaji kayak gini, ngajinya kayak gini. Ini ngaji model kayak gini, ini ngaji pesantren ulama-ulama kita dulu. Ngaji kayak gini nih, pakai kertas ke sini, di surau kayak gini, di saung gitu. Jadi insyaallah mudah-mudahan menginspirasi juga ustaz-ustaz lain buat juga mengkaji kitab, benar-benar mengkaji kitab. Wa minha hadza tafsir, dan diantara muallafat beliau tafsir ini juga. Alladzina nahnu bisadadihi, yang kami ini, kita ini di permasalahan ini, yaitu di perjalanan ini, permasalahan ini ya. Baik. Gimana ini tafsir Jalalain, baiknya seminggu sekali atau tidak? Antum taklid terus sama ana, bagus sih. Kayaknya eman-eman kalau seminggu sekali ya. Kerasain gimana? Ini kalau seminggu sekali, halaman sekali gitu, seminggu. Kelamaan. Kayak penasaran gitu, kapan kita masuk tafsirnya? Karena ini masih mukadimahnya, masih 4 halaman lagi. Ya. Mungkin berarti sebulan lagi baru kita mulai surah Al-Fatihah nih. Hah? Kenapa dia? Iya, kenapa Al-Baghawi itu? Ini kalau maksudnya mau dibanyakin jadi full ininya. Maksudnya? Antum bicara yang Kalau ini dibanyakin berarti ini Al-Baghawi didikitin gitu. Al-Baghawi kan udah 2 nih. Al-Baghawi 2, tafsir Muyassar 2 pertemuan. Gimana kalau kita tambah 1 hari yang belum ada di dunia ini? Ini aja yang hari Rabu aja. Hari Rabu usul fikih ya. Selasa. Ya. Gimana? Selasa dan Kamis ya. Antum enggak ada kan? Justru itu alhamdulillah enggak ada. Iya. Enggak, udah enggak ada waktu. Besok apa? Besok kajian apa besok? Muyassar. Apa itulah kayak Enggak. saya Rabu Besok Muyassar. Muyassar. Kampus dosa, kajian dosa. Ini, kemudian Muyassar, kemudian enggak, bukan. Nahu. Nah, gitu kan? Nahu ini ada Nahu sama Qawaid Muslah ini makin putus asa karena berceceran orang-orangnya. Gimana nanti ada tugas yang ini belum ngerjain ini, aduh, Anda bingung. Beneran, Anda mau curhat gimana ya caranya? Karena emang nggak bisa kalau misalnya kita belajar Nahu ala kajian kitab gini. Kalau mau kita formalkan harus semua itu harus masuk terus gitu. Dan itu sulit Anda yakin. Kadang Anda uzur, kadang gini-gini gitu kan. Atau gimana besok bawa aja ini ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ahmad. Hah? Antum tinggalin kajian di sana. Sini. Ujian apa? Nahu? Usul fikih. Ya sampai mana San? Aslinya besok mau Sahih Bukhari sih besok. Tapi begini nih. Besok antum bawa diumumin di ini aja ya. Kita fixin jadwalnya. Bagonya kita geser untuk Selasa sama Kamis saja. Ya, gimana? Bagonya kita geser Selasa sama Kamis. Besok Bagowi. Ini kita jadikan Senin, Rabu sama
Jumat. Nah, itu ya. Senin, Rabu, sama Jumat. Right, berarti ini bisa 3 kali. Bagawi, Selasa, sama Kamis insyaallah ya. Berarti besok ini amal penghapus dosa, Muyassar sama Bagawi. Gimana Pak Rahmat? Enak kan? Pas ya? Udah. Tafsir semua. Ntar lama-lama Kifatul Akhir hilang, jangan kok itu jangan itu. Itu soalnya nama anak-anak di situ. Enggak anak ini, ya bakal anak ini. Abu Nawar stres. Bilangnya. Abu Nawar udah nyari itu malah diliburin. Udah gitu datang ke sini subuh-subuh capek-capek udah enggak ada kajiannya, udah libur. Oke, insyaallah kayak gitu. Bisa dikasih tahu nanti Abu Nawarnya. Berarti fixnya Senin insyaallah penghapus dosa, waraqat tafsir Jalalain sama dakwah. Terus Selasa 34 amalan penghapus dosa. Al-Baghawi dulu atau Muyassar dulu enaknya? Kan masih fresh tuh. Yang mana yang lebih enak? Gimana? Baghawi dulu ikutin aja. Bertaklid aja. Baik, Al-Muhim besok lah lihat ya. Cocoknya. Al-Muhim Baghawi Muyassar besok bawa. Terus Rabunya ya Jalalain, Kifatul Akhir, Usul Fiqih. Itu Syafi'i semua itu. Oh enggak, Usul Fiqih, Syekh Utsaimin, Hambali. Terus Kamis sama seperti Selasa, Jumat sama kayak Rabu insyaallah. Udah fix kayak gitu aja. Mudah-mudahan terus aja kayak gitu. Jadi nahu nggak ada. Sabtu ya kayak kemarin. Nah, mau banget anak adain cuma